Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Esti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jenjang SMA untuk materi Toharoh. Nah, silakan simak video pembelajaran kali ini ya. Selamat mengikuti. Toharoh. Nah, kita ikuti pembelajaran Toharoh kali ini pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersuci dari hadis dan najis. Sedangkan secara istilah, Toharoh berarti membersihkan diri, pakaian, benda-benda lain dari najis dan hadas menggunakan cara yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang seharusnya dalam keadaan suci. Selanjutnya, hukum tentang Toharoh. Hukum Toharoh adalah wajib, khususnya bagi orang yang sudah akan melaksanakan ibadah seperti sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Selanjutnya, macam-macam toharoh atau bersuci. Toharoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh dari najis dan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Sekarang kita ikuti penjelasan satu persatu, yaitu tentang toharoh dari hadas maupun najis. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Najis merupakan kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis dibagi menjadi tiga. Apa saja? Najis pertama adalah najis muhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Sedangkan yang ketiga adalah najis mughalladzah. Yap. Kita ikuti penjelasan satu persatu dari masing-masing najis tersebut ya. Najis yang pertama adalah najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Nah, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki sebelum menginjak umur 2 tahun. Nah, serta dia tidak makan suatu apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikan dari najis muhaffafah adalah cukup dengan memercikkan air, mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Paham ya? Berikutnya adalah tentang najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang sedang. Contohnya adalah darah haid, kemudian nanah, air seni, tinja, bangkai binatang kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dua najis mutawassithah. Yang pertama adalah najis mutawassithah hukmiyah. Sedangkan yang kedua adalah najis mutawassithah ainiyah. Nah, kita lihat pengertiannya masing-masing. Najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya ataupun zatnya, tetapi dia sudah diyakini meskipun tidak ada wujud, tidak ada bau ataupun rasanya. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah ainiyah.
merupakan najis yang tanpa wujudnya apapun zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Contohnya adalah najis yang memang sudah terlihat seperti air kencing yang masih terlihat ya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Berikutnya, yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah melalui beberapa tahap. Apa saja? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali menggunakan air yang suci. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, debu, ataupun lumpur. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai penjelasan najis? Kalau sudah paham, kita masuk ke penjelasan tentang hadas. Yang kedua adalah toharoh atau bersuci dari hadas. Hadas merupakan keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh beribadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita ikuti penjelasan masing-masing dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil. Hadas kecil di sini seorang muslim terkena hadas kecil apabila mengalami ataupun melakukan salah satu dari 4 hal. Apa saja? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur ataupun kemaluan dan dubur. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Contohnya adalah ketika tidur. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, dan yang keempat adalah menyentuh kubul ataupun kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Berikutnya, cara mensucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air ataupun karena suatu hal, maka bisa dengan menggunakan tayamum. Paham ya? Nah, yang kedua adalah hadas besar. Seseorang terkena hadas besar apabila mengalami ataupun melakukan salah satu dari 6 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah berhubungan hubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Yang keempat adalah melahirkan. Yang kelima adalah nifas. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Cara mensucikan adalah dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan menggunakan tayamum. Nah, berikutnya tata cara toharoh. Cara toharoh dari hadas yaitu dengan cara wudu, mandi besar, dan tayamum. Sedangkan cara toharoh dari najis adalah dengan menggunakan istinja. Sarana yang digunakan untuk bersuci atau toharoh adalah air, debu atau tanah, dan batu. Selanjutnya, toharoh menggunakan air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan air sebagainya.
jenis-jenis air dalam toharoh. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, yaitu digunakan sewajarnya, tidak berlebihan. Yang kedua adalah air musamas. Air musamas ini adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh ketika kita gunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air suci namun tidak boleh untuk bersuci, seperti air minum, contohnya teh dan kopi. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadis atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis, adalah air yang tidak bisa untuk bersuci karena air yang kena najis ataupun kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat mensucikan. Atau air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri ataupun gosok atau mengambil tanpa izin sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Paham ya untuk jenis-jenis air dalam toharoh? Kita ikuti penjelasan berikutnya, yaitu tata cara toharoh atau bersuci. Yang pertama, tata cara toharoh adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib atau biasa kita sebut dengan mandi junub adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla lirafail hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tata cara yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian yang ketiga adalah membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keempat adalah disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, wudhu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Itu adalah tata cara mandi wajib. Tata cara toharoh yang kedua adalah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya yaitu yang pertama, niat dalam hati. Apakah ada yang sudah tahu untuk niat wudhu? Ya, kita ikuti bersama-sama niat wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a liraf'il hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk berwudhu. Tata cara wudhu yang kedua adalah disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga adalah membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima adalah mengusap kepala. Yang keenam adalah disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan adalah tertib, serta yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Kemudian selanjutnya, tata cara toharoh yang ketiga adalah tayamum.
Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Apa saja? Nah, tayamum bisa digunakan apabila yang pertama sulit mendapatkan air seperti saat kemarau, kemudian sakit yang membuat sulit untuk beranjak ke tempat wudhu, kemudian sakit yang tidak diperbolehkan terkena air, kemudian berbagai halangan lainnya yang menyangkut dengan air, serta yang terakhir adalah telah masuk waktu sholat. Nah, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci, atau debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, maka debu yang digunakan untuk tayamum adalah cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, di layar sudah tertera untuk tata cara tayamum ya. Kemudian untuk tata cara tayamumnya, yang pertama adalah niat. Contoh niat tayamum untuk sholat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listi bahatis sholati fardhulillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tata cara tayamum yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah ataupun debu yang suci. Kemudian yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang keempat adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya tata cara toharo atau bersuci. Yang keempat adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah bersuci dari najis sesudah buang air besar atau buang air kecil. Istinja bisa dilakukan dengan air ataupun batu yang suci. Nah, doa setelah istinja bisa dilihat. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassan farji minal fawahishi wa tohar qalbi minan nafaq. Artinya, ya Allah, bersihkanlah farjiku atau kemaluan dan keburukan, dan bersihkanlah hatiku dari nifak atau kemunafikan. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah tentang hikmah toharoh. Nah, bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah kita bisa terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber dari penyakit tersebut adalah dari kuman ataupun kotoran. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu maka akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kebersihan ini merupakan sebagian dari iman, serta ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dan yang terakhir untuk hikmah toharoh adalah kebersihan ini akan membuat seseorang menjalani hidup dengan lebih nyaman. Itu adalah sebagian penjelasan dari Miss tentang toharoh. Semoga bermanfaat, dan setelah ini silahkan kerjakan evaluasinya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kurang lebih Miss mohon maaf. Sampai bertemu kembali nanti di kesempatan lain kali pada video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.